Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan supaya ini menarik, izin kita jadikan ajang tanya jawab ya, supaya masyarakat juga bisa ikut menanyakan mengenai kapasitas bakal calon, termasuk juga dari pandangan para profesor. Saya kasih 3 pertanyaan dari sudut kanan, tengah, dan sudut kiri saya. Oke? Dari kanan, wah ini beliau izin nih. Beliau ini senior. Di depan. Pak, izin Pak ke depan Pak, boleh? Sebetulnya kalau orang KPU ada di sini, saya mau titipkan pesan ke orang KPU. Tapi karena KPU sudah pulang, oke nggak apa-apa. Kepada kedua panelis, saya ingin berbicara pertama kepada Bapak yang tadi menyampaikan mengenai realita dalam pemilihan kepala daerah. Siapa punya duit, siapa punya uang, itu sudah pasti menang. Itu memang faktanya Pak. Tapi dampak negatifnya jauh lebih buruk. Tegaskan ini Pak, saya 3 kali bagian dari tim, 4 kali ketika masih dipilih oleh DPRD. Kita harus rubah mindset siapa punya uang itu jadi wali kota. Itu merusak sistem. Bobrok jadinya. Mohon maaf Pak ya, saya tidak sependapat dengan Bapak Prof. Kita harus memperbaiki, membenahi good governance dan clean governance. Bagaimana caranya? Kalangan dunia perguruan tinggi harus membuat norma-norma yang tepat dan benar. Ketentuan yang ada di dalam undang-undang, setahu saya dan penilaian saya, itu membuat sistem demokrasi jadi hancur. Tidak dihargai harkat dan martabat warganya. Kalau kita menjadi bangsa yang ingin terhormat, hargai harkat dan martabat warganya. Jangan dinilai dengan rupiah. Ini saya tegaskan. Tapi nilailah dengan semangat dan ide-ide pemikiran yang akan disumbangkan bagi bangsa dan negara. Itu poin pertama. Jadi kepada semua elemen masyarakat Cimahi, jangan pilih wali kota yang didasarkan uang. Hakmu nanti akan diambil. Saya bagian dari pelaku pemerintahan. Saya boleh dicek apakah saya clear atau clean. Saya begitu dapat SK pensiun, besok saya antar mobil dinas. Wali kota waktu itu dan bagian perlengkapan merasa kaget. Baru kali ini ada pejabat yang demikian. Saya ingin memberikan contoh. Oke Pak, bisa langsung ke pertanyaan Pak. Poin pertama, tolong kalangan dunia perguruan tinggi mengupayakan merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang penuh dengan money politik dan itu menghancurkan rakyat. Itu poin yang saya ingin sampaikan. Siap. Oke. Poin kedua, wali kota adalah bapak masyarakat. Di Cimahi berbagai elemen bangsa, suku, agama ada lengkap di Cimahi. Saya titip pesan atas nama Asosiasi Pendeta Indonesia Humasnya. Segenap elemen bangsa yang ada di Cimahi tolong dijaga, dipelihara dan dibantu hal-hal yang diperlukannya. Semua kalangan harus diperlakukan sama sesuai amanat Undang-Undang Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini menjadi patokan. Terima kasih itu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Kardin. Nih, beliau senior Pak, dulu waktu di lapangan saya sering wawancara beliau ini. Walaupun PNS sering kritik pemerintah juga ini. Oke, dari tengah. Oke, silakan Pak. Sebutkan nama Pak dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf nih. Enggak lah. Terima kasih teman dari MPC, Kang Rifa, teman saya Profesor Obi, satu bimbingan dengan Pak Suwardi, Usman Rahman saya. Profesor, ya, serta calon. Kalau bernuansa Pak, kalau di gedung ini saya teringat dulu pada saat Cimahi Khotib itu diumumkan dibubarkan oleh Pak Obar, betul ya? Terus di seberang sana teringat saya ini Cimahi ini didirikan, artinya ada pro kontra waktu itu.
Waktu itu ada pemikiran Cimahi ini agar bisa tadi, ya cita-citanya sama Pak. Tadi seperti kata Profesor Obi, seperti kata Profesor, untuk mensejahterakan. Tapi saya juga teringat Cimahi ini kota pendidikan militer. Ya, teman-teman kita banyak itu anak-anak tentara ini yang pintar-pintar. Ada yang kerjanya di luar negeri lah, ya. Banyak sekali yang pintar di sini. Berkembang Cimahi, fasilitas besar Pak Rifa, ya. Tapi masyarakat Cimahinya yang perkotaannya juga banyak yang tambah pintar. Jadi ada satu kesimpulan Prof yang akhirnya kalau dari BPS ini ada Cimahi dan tidak ada Cimahi, tetap aja Cimahi banyak yang pintar. Itu ya, artinya apa? Ada pemerintahan atau tidak ada pemerintahan, pasti masyarakat Cimahi maju. Itu kesimpulan itu yang berbeda karena Atau pilot. tesis Huntington kan tahu, militer sebagai agen perubahan memberikan kemajuan. Jadi ini warisan legenda dari Cimahi ini memang maju karena memang ada pendidikan kota militer. Ya, terus tadi disinggung bahwa dari 1,4 triliun itu kemudian sekitar 43% itu belanja pegawai. 90% itu untuk gaji Pak. Jadi yang sebenarnya yang sejahtera siapa? Itu saya tidak menyimpulkan itu. Ini BPS Pak, sama BPS saya bawa data itu. Ya, coba Bapak lihat secara kualitatif di Pemkot ini macet Pak Obi, macet sekali. Susah parkir bukan Pak. Oleh bapak-bapak, susah parkir, bukan oleh mobil bapak-bapak, motornya siapa? Pemkot, pegawai Pemkot. Mobil Pak. Jadi pertanyaannya siapa yang mendapat apa? Kita itu evaluasi ini, ya. Ini harus berani kita melakukan kritik, ya. Terus sekarang Bapak Marno jadi wali kota. Ya fakta memang seperti kata Profesor Obi, kita dihadapkan dengan satu situasi susah mengubah itu ya keadaan. Karena memang tetap Pak, saya ini Pak Rifa hafal saya ini mendampingi selama 15 tahun. Kalau untuk menang, Pak Obi benar tadi, deketin incumbent. Faktanya seperti itu. Ya, nggak bisa incumbent ditusuk dari belakang, yang menang incumbent Pak. Karena dia memiliki kemampuan, apalagi 3 kecamatan, 312 RW, 1728 RT. Sekarang saja dana yang dikocorkan untuk yang namanya dana hibah, untuk yang namanya kerjaan itu yang apa padat karya itu sudah mau diturunkan di bulan Agustus. Siapa yang menang? Nah itulah, saya tidak bisa menyimpulkan juga. Bapak-bapak, nah ini jadi yang juga perlu disikapi. Ya, Yang menang balatnya Pak Ardin. Kalau untuk menjadi calon pasti kalah, nggak usah ngapain lagi. Saya berharap Pak, justru kepanitiaan ini teman-teman munculkan juga lah wali kota moral, bukan wali kota politis. Tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk di depan sini untuk berbicara. Ya, karena mereka tuh punya agen perubahan. Saya sepakat. Profesor Obi udah jadi gubernur aja, dia teman saya kok. Misalnya kan misal seperti itu. Jadi jangan sampai begini. Ini 1728 RT, 328 RW, sampai ini ada ketua forum RW Cibeber ini menyatakan kalau ada yang menghalangi incumbent kita sikat saja. Itu bahaya, itu di FB saya baca. Berarti nggak demokratis. Tidak demokratis. Enggak, jangan begitulah. Di FB itu bermunculan, wali kota Cimahi harus orang Pituin Sunda, saya orang Sunda. Bahaya tadi, heterogenisme di kita. Ya, jangan punya muncul begitu. Cimahi ini heterogen, Bung. Banyak yang ini, ya. Jangan mendukung yang intoleransi seperti itu. Ya. Izin Kang, mungkin bisa langsung ke pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah begini. Saya kira saya menghargai tekad ya, punya niat baik untuk jadi wali kota. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana Bapak memahami secara kualitatif tentang masyarakat Cimahi. Kalau secara angka, BPS dan segala macam, ya saya juga sama Pak ya. Yang penting bagaimana itu Bapak bisa merasakan. Harusnya banyak wali kota ya di sini, tapi berhubung hanya satu, saya serahkan sajalah, ini hanya pendapat saja. Mungkin ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf Profesor semua. Pak Calon, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dari ya kiri itu masih tengah tuh, yang kiri ada nggak dari kiri dulu bentar.
Dari kiri ada? Oh yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pendek aja ya, karena langsung ke pertanyaan aja. Bagaimana mensinkronkan kolaborasi antara pemimpin dan masyarakat untuk satu pemimpin dan masyarakatnya, satu bermoralitas, kedua berkualitas, ketiga berfasilitas. Yang paling penting antara pemimpin dan masyarakat isi tas yang memungkinkan ya, kalau nggak ada isi tas jeblok banget ya. Itu aja tolong paparkan ya, tidak terlalu banyak, sedikit aja. Yang paling penting itu moralitas antara pemimpin dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 3 dulu ya, karena waktu, termasuk juga supaya kita bisa mengeksplor pandangan dari para narasumber nih. Mungkin karena ini memang namanya bakal calon, kita harus dari bakal calon dulu nih Pak. Pertama Pak, tadi mengenai bagaimana iya belum. Ini sosok calon pemimpin yang ideal semuanya ditulis nih Pak, ini keren ya. Jadi Bapak kalau banyak ini itu seminggu udah penuh Pak tulisan, kan bakal banyak aspirasi. Oke, silakan langsung aja Pak kalau memang udah ditulis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelum, karena tadi dari Pak Pendeta Panjaitan ya, itu ada kaitannya dengan Prof. Obi ya. Jadi memang betul, satu jadi wakil, jadi satu tadi ya. Kalau mau menang jadi calonnya incumbent. Saya Pak, kalau kan tadi alasan Prof benar. Kalau nanti ke Seleo, saya jadi naik kan gitu ya. Saya nggak mengharapkan ke Seleo Pak, tapi mengharapkan kebenaran. Satu, kalau saya jadi wakilnya ya, nanti kasusnya seperti kayak Bu Ati itu. Udah daftar menjelang pemilu kejegal lagi kan gitu. Jadi saya juga gagal. Ya, makanya saya pun tidak mau Pak. Itu salah satu. Yang kedua adalah tadi, memang Pak, untuk mencalonkan harus punya duit. Saya kalau nggak punya duit nggak punya nyalonkan Pak, karena memang biaya mahal. Ya, betul nggak Pak? Belum tiket. Tiket itu yang punya partai Pak. Nggak ada partai yang gratisan. Ada nggak nih ketua partai yang di sini? Nggak ada yang gratis. Pasti dibeli, meskipun dukung. Ya, kan gitu. Nggak ada partai yang gratis. Itu baru dari partai Pak. Belum ada yang lain. Makanya banyak juga calon yang cari cukong. Kalau kita sudah cari cukong duluan, kota ini digade Pak. Betul tidak? Nah, jangan sampai digade. Saya nggak mengatakan bahwa calon-calon yang lain akan menggadekan, tidak. Tapi kalau sudah mencari cukong, itu biasanya digade Pak. Karena cari, itu tes ombak. Ya, kayak bank aja lah Pak. Kalau di bank kan pasti ada bunganya, rente. Itu harus berjalan. Sama, cukong nggak ada yang gratis Pak, cukong. Pasti akan, yaitu tadi, semua programnya akan di mark up ya Pak ya. Yang turun ke masyarakat akan kecil. Contohnya banyak kalau minta dicontoh, karena tidak ada calon-calon yang lain, saya nggak usah berdebat ya Pak ya, kan gitu. Kalau diminta contoh oleh yang mau incumbent, yang mau maju dan sebagainya, saya punya bawa dengan contoh yang banyak. Ya, itu jadi gitu. Betul, harus ada uangnya. Tapi kalau mensejahterakan tadi ya dari Prof. Obi, sebelum ke Bapak ya, karena itu dengan Pak Panjaitan sama. Ya ada caranya, caranya bagaimana? Inilah yang saya tunggu-tunggu dalam debat terbuka, ya Pak ya. Saya nggak akan mengatakan pada tataran, betul Cimahi itu kecil, Cimahi Campernik. Tapi dengan kecil kalau potensinya kita gali kemudian kita kembangkan, insya Allah jadi besar. Bapak Ibu kan dengar ya, Singapura itu negara kecil Pak. PDB-nya berapa besar dari kita, berapa lipat dari kita. Karena apa? Potensi tadi, potensi lokal yang bisa dikembangkan. Ada caranya Pak. Kan gitu ya. Nah inilah sebetulnya sudah semua termuat dalam visi dan misi saya. Sebenarnya saya pinginnya begitu, ditanya oleh panelis, dilempar lagi ke calon yang lain, nanti bagaimana pendapat yang lain, saya akan, kan begitu ya Pak ya, dengan data-data yang betul-betul ada. Kan begitu, kalau nggak begitu kan ya inilah, yang saya sudah bilang ke teman-teman MPC, jangan hanya di tataran, gali betul-betul, kan gitu. Kalau salah satunya begitu Pak, yang kecil tadi membiayain hidupnya bisa, siapa bilang nggak bisa? Ya, kalau ngomong anggaran 1,6 triliun Pak, sebetulnya dana transfer itu hanya 1 triliun. 400 itu adalah APBD Cimahi. Sekarang Pak,
Kalau nggak dapat pinjaman, kalau nggak ada Silva 2023, sampai Oktober nggak gajian tuh pegawai negeri. Karena apa? Defisit 207 miliar. Nah, punya pemimpin yang harus punya visi ke depan. Enggak hanya pada tataran ya sudah cukup begitu. Enggak, tapi digali potensi-potensi bagaimana bisa menghasilkan uang tadi. Satu modalnya apa? Semangat. Ya Pak ya. Kalau kita sudah terpacu pada waduh kuliah mahal, ini ya mahal, modal nggak ada, nggak bisa jadi pengusaha, bohong. Tapi ada semangat dan kemauan dulu. Saya juga dulunya orang miskin Pak. Ya kalau berangkat kerja subuh, ya sekarang juga bukan orang kaya, tapi saya punya uang kan gitu ya Pak ya. Karena kerja keras, kemauan, itu jadi modalnya begitu. Ayah saya itu hanya D3 Pak, tapi saya bisa S2 kan gitu ya Pak ya. Berarti ada kemauan. Karena mengandalkan itu tidak ada. Satu gitu ya Pak ya. Jadi memang betul modalnya harus ada, tapi betul dari Pak Ustadz tadi. Sekarang mindsetnya harus berubah, paradigmanya harus berubah. Ya, jangan mau digerakkan hanya untuk kepentingan dia. Moral tadi nanti yang di jawaban ketiga, moral. Bapak Ibu ya, kalau saya jadi wali kota, Bapak boleh dilihatlah nanti ya. Uang saya ada berapa? Perusahaan saya ada berapa, masukannya ada berapa, dari mana saja, boleh masyarakat boleh mengaudit itu, ya, boleh diaudit, boleh diperiksa. Kemudian untuk apa? Tujuan saya adalah hanya satu, untuk kepentingan rakyat. Oke, singkat. Kemudian yang dari Pak Panjaitan ya, semua insya Allah Pak. Saya dengan Pak GKI ya, GKI Pak Gideon itu juga kami sering bicara Pak, sering ngobrol dan sebagainya semuanya, karena ini adalah Indonesia. Kalau kita udah bicara masalah primordial, sektoral dan sebagainya, nanti akan memecah NKRI. Harus jadi satu kekuatan ya gitu. Yang kedua tadi di yang ketiga, jawaban yang ketiga bahwa bagaimana sinergi antara pemimpin dan masyarakat. Satu, yang jadi pokoknya harus pemimpinnya yang bermoral. Pemimpin yang bermoral. Bagaimana? Agama apapun harus dibawa kemanapun. Itu tujuannya. Ya. Karena apa? Tidak sedikit orang yang mengenal agama tapi melakukan korupsi ya Pak ya. Itulah diawali dari pemimpinnya. Pemimpinnya harus betul-betul bermoral, betul-betul untuk ke masyarakat dan sebagainya. Itu contohnya ada pemimpin. Ya kalau dia pakai Mercy tapi mobilnya sendiri boleh. Pak kalau saya jadi wali kota nggak usah dikasih mobil dinas, nggak usah dikasih uang dinas, uangnya untuk masyarakat udah cukup. Ya mobil udah ada, kerjaan saya ada, penghasilan ada. Tapi bagaimana mensejahterakan? Salah satu contoh gini Pak ya, harapan saya bukan masalah bicara kebocoran. Saya tidak mengatakan di Cimahi ada kebocoran. Ya. Tadi Pak, tingkat pengangguran itu 10,52%. Kita itu juara paling belakang dari 27 kabupaten kota. Kita hanya beda sedikit dengan kota Kuningan, Kabupaten Kuningan, yaitu 9,45%. Kita 10,52% penganggurannya Pak. Ya. Nah hal-hal yang inilah yang harus dihitungkan. Penganggurannya banyak. Bagaimana? Ya ciptakan tadi lapangan pekerjaan. Caranya bagaimana? Potensi-potensi yang ada itu dikembangkan. Itu ada di dalam visi dan misi saya. Kalau sekarang saya ngobrolin nanti nggak didebatkan kan percuma ya Pak ya. Bagaimana saya cara? Nah yang kedua, nggak bisa Cimahi berdiri sendiri. Dan salah satunya saya juga tadi Pak, akan bagaimana, karena secara undang-undang 32 2004 syarat kota itu harus 4 kecamatan, berarti sudah diwadahi, betul enggak Pak? Nah bagaimana kita bisa hubungan dengan Kabupaten Bandung Barat dan provinsi, karena ini tidak dicaplok oleh negara manapun, ini adalah bagian dari kita. Bisa insya Allah, lapangan pekerjaan terbuka, pembangunan terbuka, ekonomi akan tumbuh, kesejahteraan masyarakat akan bertambah. Itu tujuan utamanya. Jadi satu Pak, moralnya adalah pemimpin-pemimpinnya ya. Pemimpin jangan korupsi waktu, apalagi korupsi anggaran. Bagi saya Pak ya, kalau pengusaha itu hanya boleh untungnya 15% sampai 20%, sudah bangunan kepada masyarakat 80%-nya. Betul tidak?
Nah inilah tata kelola yang harus kita rubah nantinya. Tata kelola pemerintahan, kata Prof tadi kan, pegawainya terlalu banyak. Kalau kita tambah, wilayahnya kita tambah, pegawainya sudah cukup, dioptimalkan. Betul nggak Pak? Nah masyarakatnya tumbuh, ekonominya tumbuh, bikin ekonomi kreatif dan sebagainya. Itu ada Pak, caranya ada dan sudah ada. Karena saya juga beberapa kali ngobrol dengan Dewan ya, Pak ini nanti dibikin jalan begini, itu saya bilang Pak ini kos sosialnya tinggi, jalannya itu mau dilebarkan, masyarakatnya sudah padat. Kenapa kalau tujuannya hanya ke sana, kenapa nggak dibikin satu akses yang baru, low cost, nggak high cost, nggak ada masalah sosialnya? Ada, caranya bagaimana? Ada, dan itu akan mendatangkan uang untuk Cimahi, cuan tadi banyak Pak. Bayangkan satu kota Cimahi, kalau tidak salah mohon dikoreksi, aset daerah yang disisihkan hanya menghasilkan 1 tahun 11 miliar. Kecil gak Pak? Sangat kecil. Berarti apa? Tidak ada motivasi, menurut saya tidak ada motivasi untuk bagaimana bisa menambah aset yang gitu. Saya aja punya, mohon maaf ya, bagi saya yang pengusaha kecil dapat untung 11 miliar sangat kecil Pak. Ini negara, ini kota, wilayah yang punya asetnya banyak, tetapi hanya menghasilkan, kalau saya lihat di RKAPD itu hanya 11 miliar 1 tahun, sangat kecil. Nah inilah satu ya Pak ya, moral tadi harus dicontohkan oleh pemimpinnya. Jangan memikirkan dirinya sendiri, jangan memikirkan kelompoknya, tetapi dipikirkan masyarakat. Satu Pak, saya satu, meskipun nanti disupport oleh partai-partai, kalau semuanya tidak mau perubahan, nggak mau perubahan, saya tidak maju Pak. Buat apa? Kalau nggak begitu hanya terkukung aja, hanya pindah tadi kata Prof ya, dari sini pindah ke DPR. DPR-nya harus semuanya harus perubahan untuk siapa? Untuk Cimahi. Jangan sampai ada bocor. Rembes aja, jangan rembes aja sedikit. Kenapa saya bilang begitu? Pernah satu saat ada suatu kegiatan, kepala dinas ini minta bantuan saya Pak. Harusnya minta bantuannya kan konsultannya. Saya bilang Pak, kan Bapak pengalaman sebagai pengusaha. Kalau kegiatan itu kira-kira Bapak, Pak paling banyak 60% itu yang jadinya. Nggak usah saya hitung-hitung udah ketahuan Pak, di luar kepala Pak. Bayangkan, berarti ada yang rembes ya Pak ya, atau yang bocor. Ini berarti ada yang salah, tata kelolanya. Semuanya harus mau menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu untuk memperkaya diri. Semuanya Pak diungkapkan, hartanya berapa, nambahnya berapa dan sebagainya. Saya siap untuk itu, dan Bapak Ibu mohon diaudit. Karena apa? Rumah saya tidak akan saya pagar tinggi-tinggi ya Pak ya. Jadi itu sudah cukup. Terima kasih. Moralnya adalah harus mencontohi, yang mencontohkan adalah pemimpinnya harus bermoral ya, tidak korupsi, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Dan sekarang juga udah terjadi korupsi. Karena apa? Menggerakkan organ-organ itu sebenarnya korupsi itu dengan atas nama apapun ya Pak ya. Menggerakkan sesuatu yang untuk kepentingan dirinya itu udah korupsi ya, sudah terjadi. Tapi bapak-bapak nih seperti media, saya dulu ketua umum Harian Abdi Jawa Tengah Pak, saya juga pernah jadi di media 2 tahun saya. Kalau di sana dinamanya koordinator, kalau Jawa Tengah itu saya sebagai koordinator. Nah inilah tugas daripada bapak-bapak, LSM, tokoh masyarakat, betul-betul dikritisi. Yang tidak itu jangan hanya didiamkan. Kalau kita mendiamkan satu kebohongan, mendiamkan satu kejahatan, sama saja kita juga berbuat kejahatan. Itu jadi moralnya harus ada di pemimpinnya Pak. Pemimpinnya harus memberikan contoh, harus bermoral dan tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.